dan dengan latar belakang ada suara yang mendayu-dayu, kita mewawancarai seorang yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Zuhro Nur Indrawati SHMH. Beliau adalah Ketua Alisa Khadijah bersama sekretarisnya Ibu Hajah Kusmiari Bram. Nah, selamat sore Ibu Zuhro. Sore Pak. Apa program dari Alisa Khadijah ini dalam kurun waktu ke depan ini, tahun baru ya? Tahun baru 2022 kan sudah dekat ya. Apa itu programnya dan bagaimana yang akan dilakukan? Kami dari pimpinan wilayah Alisa Khadijah Bali dengan menyikapi adanya aturan pemerintah yaitu tentang menurunnya pandemi COVID-19 ini, sehingga kami pun dalam membuat suatu program tidak terlepas dari aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kami mengadakan silaturahmi sekaligus refreshing semua pengurus dan anggota Alisa Khadijah Bali, mengingat selama 2 tahun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan alhamdulillah sore ini kita diberi kenikmatan Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahim, melepas kerinduan di antara kita semuanya. Dan alhamdulillah kami dari Alisa Khadijah Bali selama pandemi kami sudah banyak melakukan suatu kegiatan, terutama yang terdampak dengan adanya COVID, yaitu dengan pembagian sembako dan dengan pembagian sayur mayur, dan kita juga bekerja sama dengan MUI memberikan iftar, dan kita juga menggalang dana untuk pemakaman para jenazah COVID-19. Itu yang sudah kita lakukan. Oh iya, luar biasa. Jadi membuat kita bergetar juga atas program-programnya. Tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah motivasi, menjadi contoh bagi perempuan secara umum dan juga organisasi lainnya. Nah, kemudian yang baru datang Ibu Sinten, G? Ibu Sauda. Ibu Sauda. Ibu Sauda bagian apa? Saya sebagai penasehat. Penasehat ya. Oke. Sudah cukup Pak. Monggo, Pak. Sampun niki. Oh. Saya hanya ikut syutingnya aja. Oh. Ya, Ibu Kusmiari Bram. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan kondisi perempuan secara umum di Bali dan juga Indonesia? Apakah kena dampaknya secara psikologis mungkin secara apa lagi, secara ekonomi dan lain sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perempuan ini, kita semua terdampak oleh COVID ini, ya Pak. Karena Bali khususnya sangat terpuruk karena kita di sini adalah daerah wisata, sehingga semua jadi kita mati, ya paratnya mati nih Pak ya, karena hotel-hotel tutup semua, travel, jadi kita sangat terdampak oleh COVID-19. Ya, apa harapan Ibu? Harapan kami ke depannya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, dan nanti setelah ini sudah di open Indonesia ini, mudah-mudahan nanti banyak turis kembali berdatangan ke sini dengan rencana pemerintah yang akan sudah membuka untuk turis. Terima kasih. Ya. Dan untuk Ibu Indrawati, bagaimana Ibu menyikapi juga persoalan pariwisata yang belum kunjung juga kelihatan bule-bulenya, dan bagaimana harapan Ibu dengan wisatawan domestik itu sendiri? Iya. Terima kasih Pak. Dengan menyikapi kondisi yang seperti ini, khususnya Bali, saya berbicara tentang wilayah Bali, bahwa Bali memangnya tergantung dengan pariwisata. Tapi alhamdulillah dari Menteri langsung Pak Sandi Uno sudah membuka beberapa wisata-wisata yang di Indonesia, khususnya di Bali. Ini sudah mulai dibuka, tapi memang dengan aturan protokol kesehatan. Namun dengan adanya wabah ini memangnya kita tidak bisa memungkiri ya Pak ya, karena semua ini tidak ada terencana, tapi ini merupakan evaluasi bagi kita semua, bahwa khususnya Bali kita memangnya harus ada usaha yang lain, tidak fokus pada pariwisata. Dan itu alhamdulillah pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan inisiasi program-program ke depan
yang mana program tidak hanya terfokus pada pariwisata tetapi pada pertanian. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah Bali dan ada beberapa program-program ke depan yang bagaimana agar Bali segera kembali, tidak terpuruk dengan adanya wabah ini. Barangkali Ya, itu Pak yang bisa. Tentu ini adalah sebuah contoh yang perlu kita pahami juga bahwa PW Alisa Khadijah ini yang ada di Bali juga mengedukasi bagaimana perempuan-perempuan di Bali, khususnya anggota dari PW Alisa Khadijah, agar membantu mendukung kinerja suaminya, katakanlah ya, agar dalam kondisi rumah tangganya ini tetap terjadi sebuah kerukunan. Karena biasanya kan karena ekonomi terjadi sebuah keresahan di dalam rumah tangga itu dan pertengkaran. Nah, ini sangat humanis sekali kalau kita omongkan di sini secara secara langsung. Bagaimana Ibu menyikapi kondisi ini dan untuk memperkuat ketahanan mereka? Jadi Pak, Bapak tadi menyaksikan sendiri bahwa salah satu program kami dengan kondisi seperti ini, karena kita ketahui bersama bahwa tulang punggung dari sebuah perekonomian dalam rumah tangga adalah suami. Namun di Alisa Khadijah ini karena merupakan asosiasi para pengusaha muslimah, kita memberikan inovasi yang alhamdulillah tadi kita menghadirkan Ketua MES Provinsi Bali yang mana beliau sudah memberikan edukasi bagaimana pengusaha muslimah ini bisa membantu daripada suami kita sebagai tulang punggung rumah tangga. Dan alhamdulillah tadi sudah saya tekankan bahwa ibu-ibu yang tergabung di Alisa, apapun yang dia lakukan di luar rumah itu tidak terlepas dari izin dan support dari suami. Karena tanpa ada support dan izin itu insya Allah semua itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan itu yang selalu kita gaungkan kepada ibu-ibu sekalian, sehingga begitu keluar rumah alhamdulillah ibu-ibu itu sudah prepare sebelumnya, sehingga meninggalkan rumahnya tidak berantakan, tapi insya Allah rumahnya sudah tertata dengan baik. Jadi yang jelas kondisi perempuan di era kekinian sekarang ini mesti mendukung kinerja suami, ya kan? Nah, bagaimana ini yang terakhir, closing statement di era teknologi yang semakin maju, di mana media sosial juga menjadi posisi dan peran yang kadang-kadang secara positif negatif juga berperan. Tadi juga saya lihat ibu-ibu juga banyak bercerita tentang TikTok dan kemudian ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kondisi ini bisa dimanfaatkan secara positif? Silakan. Terima kasih Pak, karena dengan kondisi teknologi yang canggih ya sekarang ini, maka kita tidak bisa melihat usia. Bahwa karena kita sebagai pengusaha, kita memberikan motivasi bahwa untuk maju tidak bisa terlepas dari teknologi. Oleh karena itu tidak boleh gaptek ibu-ibu yang ada dalam asosiasi pengusaha muslimah. Dan alhamdulillah walaupun secara online yang kita lakukan, ibu-ibu sudah mulai membuka diri bahwa kondisi yang seperti ini harus kita sikapi dengan kita barengi dengan kemampuan teknologi. Karena tanpa kita tidak mengetahui teknologi, insya Allah kita akan terhempas jauh. Dan kita sebagai pengusaha otomatis akan tertinggal jauh. Karena baik marketing dan lain sebagainya sekarang harus kita menggunakan teknologi. Nah, dengan IT yang begitu canggih sekarang, dan insya Allah ibu-ibu Alisa Khadijah sudah mengikuti teknologi yang canggih ini. Jadi itu Pak yang bisa kita lakukan. Terima kasih luar biasa Ibu, sangat menginspirasi, sangat memotivasi. Amin. Semoga perjalanan PW Alisa Khadijah di Bali dan Indonesia bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Amin. Indonesia menjadi lebih baik, Bali khususnya lebih baik. Amin. Sampai jumpa. Juga baik. Bisnis baik dan rezekinya luber sampai melimpah ruah. Amin. Terima kasih ya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak.